Ya, recordingnya sudah saya mulai. Jadi saat kita membahas terkait dengan citasi ya, kenapa itu penting? Itu karena sama seperti kita mengklaim sesuatu ya. Kalau yang bukan punya kita, jangan pernah kita klaim. Seperti itu ya. Citasi itu tujuannya untuk menunjukkan mana yang ide kita, mana yang ide orang lain. Seperti itu. Jadi jangan semua-semuanya kita klaim sebagai ide kita. Karena kalau kita tidak men-cite di sana, tidak memberikan citasi di sana, artinya adalah kita mengklaim bahwa itu adalah sesuatu yang umum, semua orang tahu, kita tidak perlu cite, atau itu merupakan ide kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi, sebentar, ini saya seperti yang saya tunjukkan ya. Misalkan bagian yang pertama ini, itu merupakan sesuatu hal yang sudah diketahui semua orang, jadi itu tidak perlu decide karena ini merupakan suatu hal yang umum. Nah kemudian ini ada beberapa hal-hal spesifik. Di sini rekan saya men-cite beberapa publikasi dari orang lain ya. Kenapa di-cite? Karena memang ingin menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh orang lain itu kita ingin tunjukkan di situ. Oke, kemudian ini juga ya, itu menunjukkan apa yang sudah dilakukan orang lain. Jadi citasi itu bisa kita menjelaskan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, bisa juga untuk menyatakan suatu ide yang sudah dinyatakan oleh orang lain terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi jika itu bukan ide kita sendiri di sana, sebaiknya kita tuliskan ini ide ini didapatkan dari siapa. Seperti itu. Itu adalah citasi. Oke. Jadi tolong lakukan citasi dengan baik dan benar. Saat melakukan citasi itu kadang-kadang kita menggunakan penomoran seperti ini. Kadang-kadang kita menggunakan penomoran seperti ini. Ya, itu tergantung dari jurnal yang kita ingin manuskrip kita dipublish. Itu biasanya cara men-cite-nya itu ada di sana. Dan sebagian besar memang menggunakan penomoran seperti ini ya. Biasanya memang sebagian besar menggunakan penomoran seperti itu. Oke, lalu satu lagi yang ini sangat-sangat tergantung dari jurnalnya juga. Ini bisa dilihat di sini. Oke. Cara menuliskan referensinya saat kita men-cite. Oke. Itu satu jurnal dengan jurnal yang lain itu stylenya bisa berbeda-beda. Oke. Itu termasuk hal yang sudah diinformasikan ya terkait dengan style referensi itu beberapa minggu yang lalu oleh Wandi ya. Cara kita tahu style dari suatu jurnal itu seperti apa ya, cek jurnalnya, itu style citasinya seperti apa, kemudian kita gunakan software yang terkait dengan citasi ya, bisa EndNote, bisa yang lain, untuk menyesuaikan dengan cara merefernya itu seperti apa gitu ya. Oke. Itu terkait dengan citasi. Sebentar. Kita balik lagi ke sini sebelum ke grafik. Nah ini. Nah, sebelum ke grafik ya, saya ingin lebih dahulu menjelaskan terkait dengan publikasi itu ya. Saat kita menjadi researcher, tujuan utamanya itu bukan cuman mempublikasikan, tetapi kita usahakan supaya publikasi kita itu dibaca oleh orang banyak, seperti itu. Itu adalah tujuannya. Jadi saat kita menulis, tujuannya seperti itu. Jadi saat kita menulis itu, kita sudah tahu tujuannya. Oleh karena itu saat kita menulis juga, kita sudah tahu siapa saja yang akan membaca tulisan kita. Jadi tulisan kita disesuaikan dengan pembacanya seperti itu. Oke. Ini
make science relevant, significant, and timely. Oke. Use simple and straightforward language. Jadi intinya adalah supaya ini dibaca dan supaya ini dipahami banyak orang, apa yang kita temukan itu dibaca dan dipahami banyak orang, gunakan bahasa yang simple, gunakan bahasa yang straightforward. Oke. Publikasinya sebaiknya langsung kita publikasikan setelah kita memiliki hasilnya, seperti itu. Oke. Hasilnya sebaiknya signifikan dan harus relevan. Ya. Nah, terkait dengan, sebelum kita membahas terkait dengan grafiknya, pembuatan grafik, karena nanti pembuatan grafik akan diteruskan oleh Bu Andi terkait dengan software-nya, itu saya ingin menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang harus kalian pahami terkait dengan penulisan. Oke. Penulisan itu harus hati-hati. Ya, saat kita menuliskan suatu makalah itu harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan yang namanya plagiarisme, plagiat. Oke. Apa itu plagiat? Apa itu plagiarisme? Ini bisa dibaca di sini ya. An act or instance of using or closely imitating the language and thoughts of another author without authorization and the representation of that author's work as one's own as by not crediting the original. Jadi ada dua hal itu ya. Yang satu, yang pertama, kalau kita cuma copy paste saja, ya, kalau kita cuma copy paste saja kata-kata dari author lainnya di tulisannya mereka, kita copy paste saja, walaupun kita cite, itu masuknya ke plagiat. Tidak boleh seperti itu. Oke. Kemudian, yang kedua, yang lebih parah. Oke. Kita copy paste dan kita klaim sebagai ide kita, tidak kita tuliskan citasinya, itu paling parah. Itu plagiat, yang benar-benar plagiat. Lalu yang ketiga, kita tulis ulang tetapi itu ide orang lain, tidak kita cite, itu juga plagiat. Jadi ada tiga macam plagiat, ada tiga hal yang mungkin bisa menjadi plagiat di sana ya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kalau misalkan kita copy paste, tidak kita tuliskan, itu yang paling parah. Jadi kayak apa namanya, saya coba sebentar, seperti biasa saya yes, terus saya kelupaan tadi. Oke, Yusril dan juga Rifki barusan sudah saya jadikan ini ya, co-host ya. Oke. Ya, Pak. Jadi terkait dengan plagiat ini tolong harus hati-hati ya. Jadi ada tiga hal utama yang bisa menyebabkan plagiat. Yang paling parah dulu, dari yang paling parah, kita mengcopy tulisan orang lain tanpa men-cite, copy paste doang tanpa men-cite, itu plagiat. Itu yang sejelek-jeleknya plagiat seperti itu. Kemudian level selanjutnya masih termasuk plagiat. Kita copy paste tulisan orang lain walaupun kita cite, tetapi kita copy paste, tidak kita tulis ulang. Seperti itu. Oke, itu masuknya juga ke plagiat. Ya. Lalu yang ketiga itu termasuk parah juga. Ya semuanya parah ya. Kita tuliskan ulang tetapi kita tidak cite. Artinya kita mengklaim bahwa itu adalah ide kita. Itu juga plagiat. Ya. Nah, plagiat-plagiat yang lain itu adalah kalau kita melakukan apa namanya, beberapa publikasi gitu ya. Beberapa publikasi, kita punya beberapa publikasi, teks yang ada di publikasi satu kita gunakan di publikasi lainnya. Teks recycling ini masuknya juga ke plagiat. Ya, teks recycling ini masuknya juga ke plagiat. Itu akan kena juga. Terus
yang levelnya sedikit lebih rendah daripada text recycling itu self plagiarism. Itu jadi kayak apa namanya? Kita tidak men-cite apa yang sudah kita ide yang kita sudah utarakan sebelumnya, tetapi kita tuliskan lagi dengan bahasa yang mirip-mirip di tempat yang baru, di publikasi yang baru. Itu jadinya self plagiat. Kita harusnya kalau kita menggunakan ide kita sendiri yang sebelumnya kita sudah utarakan di publikasi sebelumnya, itu kita cite juga sebaiknya seperti itu. Nah, ini ide-ide ini selain tulisan ini juga berlaku untuk gambar. Oke, selain tulisan ini juga berlaku untuk gambar, ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan gambar yang ada di paper orang lain, itu masuknya ke plagiat. Walaupun kalian cite, itu masuknya ke plagiat. Jadi biasanya kalau dalam penulisan tesis itu masih diperbolehkan, tetapi kalau dalam penulisan, walaupun sebenarnya sebaiknya jangan dilakukan ya, karena itu masih termasuknya plagiat. Tetapi kalau dalam urusannya dengan menuliskan paper untuk publikasi di jurnal internasional, itu harus dihindari. Jadi gambar, misalkan ya kita gambar kita ambil dari tempat orang lain, ya itu walaupun kita cite di sana, kita tidak boleh menggunakan gambar yang sama persis. Oke, karena ada copyright-nya di sana. Oke, gambar tersebut itu punya copyright. Jadi untuk menggunakan gambar yang sama, selain kita harus cite orangnya, kita harus minta izin ke orangnya untuk mendapatkan izin tertulis hitam putih dari si pemilik copyright-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian tidak mau menggunakan jalan yang terlalu panjang seperti itu, caranya bagaimana? Caranya gambar ulang. Gambarnya harus digambar ulang. Gambarnya harus digambar ulang, dan karena gambar itu merupakan ide orang lain, walaupun kita sudah gambar ulang, kita tetap cite si pemilik gambar original. Seperti itu. Oke, tetapi kita gambar ulang. Nah, kalau kita gambar ulang, itu sama saja kalau dalam tulisan kita tulis ulang. Oke, kita tidak perlu meminta izin. Kalau misalnya kita tulis yang sama persis seperti yang orang lain gunakan, itu kita harus minta izin. Kita copy paste persis itu kita harus minta izin. Oke, tertulis ya izinnya. Itu sama dengan kalau gambar kita copy paste. Tetapi kalau misalnya gambar kita gambar ulang, itu tidak ada masalah. Tetapi kita harus tetap cite. Tulisan juga kita tulis ulang, tidak ada masalah. Tetap harus kita cite. Seperti itu. Ya, jadi tolong hati-hati terkait dengan plagiarisme ini. Karena sekalinya kita terkena masalah plagiat, itu selamanya nama kita akan tercoreng. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa hal. Beberapa hal ya. Jadi bagaimana kita menghindari plagiat? Baca sebanyak mungkin sumber. Ya, kita baca sebanyak mungkin sumber di area tersebut. Lalu tuliskan ulang setelah paling lambat itu beberapa kali setelah kalian membaca seperti itu. Oke, tetapi dituliskan ulang. Oke. Kemudian sering gunakan yang namanya thesaurus atau dictionary. Nah, thesaurus ini mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu ya. Thesaurus ini itu ada di Word. Oke. Kalian mahasiswa ITB, jadi kalian akan bisa menggunakan Office 365. Jadi Word-nya itu Word yang legal, thesaurusnya bisa digunakan. Sebentar ya. Ini dari tulisan yang terdahulu ya. Ini saya tunjukkan papernya Johannes saja. Tulisan yang terdahulu. Ini yang dari tulisan-tulisan terdahulu. Tapi tujuan saya di sini bukan ingin menunjukkan ini ya, tetapi ingin menunjukkan thesaurus itu ada di mana. Sebentar. Kayak ini dia. Di sini. Kelihatan ya? Jadi thesaurus itu ada di sini. Di review, di sini ada thesaurus. Karena penulisannya dalam bahasa Inggris ya.
Itu coba kalian ketik saja, misalkan kalian ingin mengganti suatu bahasa ya, misalkan dari penulisan orang lain gitu, stylenya kalian pengen ganti, tetapi kalian nggak nemu, misalkan saya ingin mengganti konvensional misalkan ya, dengan kalimat lain, dengan kata lain yang artinya serupa, tetapi apa namanya kalimatnya beda gitu ya, tetapi kata-katanya beda seperti itu. Seperti ini muncul ya, di bagian sini akan muncul konvensional itu apa namanya, selain konvensional kata-kata lainnya yang memiliki arti yang sama apa saja itu muncul di situ. Nah, itu cara untuk menuliskan ulang apa namanya menuliskan ulang ide orang lain. Oke, kalian baca, kalian pahami idenya seperti apa, itu idenya itu yang kalian tuliskan ulang, bukan kalimatnya yang kalian tuliskan ulang. Jadi kayak coba lihat, oh ide yang disampaikan di sana adalah seperti ini. Kalian tuliskan ulang idenya. Jadi tangkap dulu idenya, kemudian tuliskan. Bukan sambil ngelihat tulisan orang lain kalian ubah kata-katanya. Itu biasanya apa namanya masih akan nggak terlalu enak itu apa namanya membacanya juga ya. Jadi baca dulu idenya di paper tersebut yang ingin kalian ungkapkan apa, kalian tuliskan ulang. Oke, jika perlu apa namanya menggunakan dictionary atau thesaurus ada jelas di Word ya, seperti itu. Kemudian lakukan sebanyak mungkin proofread. Ya, lakukan sebanyak mungkin proofreading. Artinya apa? Setelah kalian selesai menulis atau di dalam proses menulis itu coba baca lagi, refine lagi, coba baca lagi, perhalus lagi, baca lagi, perhalus lagi, seperti itu. Oke, jadi ada hal-hal yang harus kalian lakukan untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Nah, selain itu juga jangan pernah mengklaim ide orang lain. Saat kalian menggunakan ide orang lain, kalian cite idenya. Kalian cite si penulis utama, penulis apa namanya publikasi di mana kalian mengambil ide tersebut, seperti itu. Oke. Nih, kemudian ya, ini etika terkait ini sebelum saya menjelaskan terkait dengan grafik ya. Ini saya jelaskan dulu terkait dengan etika di scientific publication. Oke. When to publish, kapan kalian sebaiknya mempublikasikan penulisan kalian? Oke. Secepatnya setelah kalian punya data yang ada. Kenapa? Karena publikasi itu terkait dengan waktu. Kalau kalian tidak cepat mempublikasikan, ide yang sama bisa jadi sudah diklaim oleh orang lain duluan. Oke, hasil yang sama sudah ditunjukkan oleh orang lain terlebih dahulu. Ya, jadi signifikansi dan juga timeline-nya itu jadi penting, seperti itu. Lalu kemudian, apa yang perlu dipublikasikan? Ya seluruhnya. Seluruhnya yang kalian hasilkan itu seperti apa, itu kalian buka semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, seperti itu ya. Who are the authors ini saya akan bahas terakhir, karena ini bagian yang penting ya. Oke. What went before? Artinya, di penelitian-penelitian sebelumnya, oke, di penelitian-penelitian sebelumnya dari orang lain atau dari kalian sendiri, itu apa yang sudah dilakukan. Oke. Yang orang lain sudah lakukan, kita perlu cite. Yang kita sudah lakukan sebelumnya juga kita perlu cite. Seperti itu. Self-citasi itu diperbolehkan. Karena itu untuk menunjukkan apa namanya timeline kita, apa namanya histori kita dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian, tetapi ini ya, ingat ya, self-citation ini karena ini banyak sekali kasus yang terjadi terkait dengan self-citasi. Self-citasi itu artinya kita men-cite diri kita sendiri atau men-cite dari satu grup kita sendiri. Jangan pernah men-cite citasi-citasi, jangan pernah men-cite publikasi-publikasi kita yang tidak ada hubungannya dengan penelitian yang saat itu dituliskan. Oke, saya pernah melihat ada beberapa
yang menuliskan sitasi yang nggak ada hubungannya dengan penelitian yang saat itu dituliskan. Oke, tujuannya apa? Tujuannya supaya jumlah sitasi dari publikasi tertentu akan naik. Cuman itu bukan sesuatu hal yang bagus, karena kadang-kadang ada yang pakai cara kartel di sini. Oke, sitasi sendiri sama sitasi orang lain ya. Itu jangan pernah men-cite sitasi sendiri atau sitasi orang lain. Jangan pernah men-cite publikasi sendiri atau publikasi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita publish saat itu. Oke. Jadi saya pernah melihat ada beberapa hal yang melakukan hal-hal seperti itu hal-hal yang tidak baik ya. Untuk meningkatkan jumlah sitasi dari suatu publikasi, dia melakukan itu. Membuat satu grup gitu ya, ya nggak ada masalah kalau misalkan membuat grup gitu ya, saling cite. Tetapi kalau areanya sama, cuman kalau areanya terlalu jauh gitu ya, terus saling cite, ya itu nggak benar. Saling cite pun itu juga harus melihat apakah memang publikasinya itu ada hubungannya atau tidak, dan memang ada ide-ide baru yang perlu di-cite atau tidak, seperti itu. Jadi lakukan itu secara natural. Jangan lakukan itu dengan membuat grup, kemudian mengkartel jumlah sitasi dari satu publikasi, seperti itu kurang baik. Bukan kurang baik, sangat-sangat tidak baik seperti itu. Oke, jangan pernah lakukan itu ya. Lalu, jadi terkait dengan sitasi ini penting. Jangan pernah mengklaim sesuatu yang bukan ide kita sendiri, itu penting. Tetapi lebih penting lagi, itu juga jangan melakukan sitasi yang berlebih. Artinya kita cite publikasi-publikasi kita yang tidak ada hubungannya dengan publikasi yang saat ini dipublikasikan, dan juga publikasi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan publikasi yang saat ini dipublikasikan. Oke. Kemudian, ini juga biasanya kita harus perlu tunjukkan ya, what next? Ya. Jadi ini biasanya ada di kesimpulan. Di bagian akhir kesimpulan, apa yang setelah itu akan kita lakukan? Future work kita apa? Itu biasanya dituliskan di sana. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, ini Bali lagi nih, ini banyak yang bermasalah di sini. Banyak yang bermasalah di etika, itu masalah siapa sebaiknya penulisnya. Oke. Penulis itu harus orang-orang yang punya kontribusi terhadap tulisan itu. Oke. Penulis itu harusnya adalah orang-orang yang mempunyai kontribusi dalam penulisan itu. Jangan asal masukin orang yang nggak ada kontribusinya. Itu juga ada ini yang bermasalah di sini. Jumlah penulisnya segambreng gitu ya, banyak sekali, ada 10, 11, 12 gitu ya. Tetapi sebagian besar di sana tidak ada kontribusinya, tiba-tiba namanya dimasukkan. Oke. Selain itu juga, jika kalian membantu menulis, itu kadang-kadang kalau misalkan hasilnya itu adalah hasil orang lain, terus kalian diminta untuk membantu menulis, itu kadang-kadang itu ada dua hal yang bisa dilakukan di situ ya. Yang pertama, kadang-kadang adalah nama yang membantu menulis itu hanya dituliskan di acknowledgement saja. Tetapi ada pandangan yang lain, nama yang membantu menulis karena dia cuma membantu menulis, itu dituliskan ya, tetapi bukan sebagai penulis pertama, tetapi sebagai penulis terakhir, karena memang kontribusinya hanya membantu menulis saja. Kontribusi utama itu adalah siapa yang melakukan risetnya. Seperti itu. Oke. Nah, lebih baik lagi, itu yang paling baik itu adalah yang membantu yang menulis adalah salah satu dari tim researcher tersebut. Supaya memang jelas bahwa nama yang masuk di sana itu terlibat dalam riset tersebut. Seperti itu. Ini adalah hal-hal terkait dengan etika yang harus kalian pahami. Ya. Nah, kemudian sebelum saya membahas terkait dengan grafik, ini PR untuk 1 minggu ke depan. Sebentar. Wandi, minta tolong ini dibuka submission-nya ya, Wandi ya. Iya, Pak. Jadi PR untuk 1 minggu ke depan itu deadline-nya adalah Rabu minggu depan tanggal 16 Februari jam 7 pagi.
Oke, via Edunex ya, via Edunex. Sekarang lebih gampang pakai Edunex aja karena satu-satunya yang lengkap semua itu Edunex. Terus apa yang harus kalian buat? Itu apa yang ingin kalian tulis dalam satu semester ini? Ya, hasil riset sebelumnya yang kalian ingin tulis dalam satu semester ini. Buat outline-nya. Buat outline-nya, outline tertulisnya terlebih dahulu. Oke, outline tertulisnya. Jadi apa saja yang ingin kalian tuliskan di sana itu buat outline-nya. Nanti PDF dari PPT ini saya akan letakkan di Edunex ya. PDF dari PPT ini akan saya letakkan di Edunex. Jadi nanti kalian bisa merefer lagi ke sini ya. Intinya adalah buat outline tertulis terkait dengan apa yang ingin kalian tulis satu semester ini. Karena seperti yang saya sudah jelaskan di awal, saat kita ingin memulai menulis, mulailah dengan outline. Ya, mulailah dengan outline. Oke, mulai dengan outline. Setelah outline tertulisnya itu beres terkait dengan hal-hal apa saja yang ingin kalian tulis di sana di masing-masing bagian seperti itu kemudian baru kalian lengkapi dengan gambar. Nah, untuk 1 minggu ke depan supaya progresnya cepat, sebisa mungkin sudah dilengkapi dengan gambar juga. Oke, sebisa mungkin sudah dilengkapi dengan gambar juga. Jadi kita mulai dari outline tertulis dulu, kemudian setelah outline tertulis itu muncul, kemudian lengkapi dengan gambar-gambar di masing-masing bagian. Oke, jika gambarnya sudah sebagian besar sudah memberikan cerita yang oke, nah baru penulisan di masing-masing bagian itu bisa kita mulai seperti itu. Jadi ini progresnya itu akan bertahap ya. Mulai minggu depan itu saya sudah tidak akan memberikan materi lagi, tetapi lebih ke arah melihat outline penulisan kalian seperti apa, kemudian gambar-gambarnya yang bisa dimasukkan ke outline itu seperti apa, kemudian minggu depannya lagi itu kalian sudah mulai proses penulisan seperti itu. Nah nanti setelah minggu ke-6 itu kelasnya akan kelihatannya ya, setelah minggu ke-6 itu kelasnya akan dibagi-bagi, atau malah di minggu ke-6 ya, kelasnya akan dibagi-bagi menjadi kelas-kelas kecil ya, sesuai dengan area-areanya. Nah nanti yang dari KKPM kemungkinan masih akan dengan saya, tetapi yang dari kakak lainnya itu bisa jadi akan ke dosen lain seperti itu. Oke. Jadi apakah dipahami ini untuk PR 1 minggu ke depan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang tentang gambar tadi gimana, Pak? Masih kurang ngerti. Yang figur tadi gimana, Pak, maksudnya? Apa? Yang figur, Pak, yang gambar. Tadi kan pertama kita nulis outline. Nah, terus kedua, gini, kalau bisa. Ingat yang waktu itu saya pernah jelaskan, saat kita membuat outline, nah ini ya, saat kita membuat outline, itu kita mulai dengan outline tertulis. Oke, Fahri ya. Jadi kita memulai dengan outline tertulis. Ya, jadi apa saja yang ingin kita tulis di masing-masing bagian, misalkan ya, kita mulai dari intro, topiknya dulu apa ya, judulnya nggak harus udah langsung benar, tetapi lebih ke arah secara garis besar yang akan kalian tulis itu judul kasarnya seperti apa, mungkin bisa ditulis. Kemudian bagian intro, abstrak belum tentu harus ditulis terlebih dahulu, abstrak nanti dulu. Misalkan di bagian introduction, itu poin-poin apa saja yang akan ditulis di sana. Kemudian di bagian metodologi, poin-poin apa saja yang akan dituliskan di sana. Kemudian di bagian di bagian results gitu ya, apa saja yang akan dituliskan di sana. Discussion apa saja yang akan dituliskan di sana. Kemudian conclusion apa saja yang akan ditulis di sana. Jadi outline secara garis besarnya itu sudah muncul. Oke, tertulis. Nah, kemudian outline itu paling enak kalau kita lengkapi dengan gambar-gambar. Ya, misalkan di bagian gambar-gambar yang biasa nanti akan kalian masukkan ke dalam publikasi kalian untuk bisa membantu menjelaskan dan mendevelop kalimat-kalimatnya. Jadi misalkan
di metodologi. Saya ingin membuat flowchart di sini supaya membantu menjelaskan metodologi saya. Kalian gambar flowchart-nya, tambahkan ke sana. Nanti di penjelasan metodologinya misalkan itu dari outline bisa langsung kalian kembangkan dengan menjelaskan si gambar seperti itu. Kemudian di results, hasil-hasil apa saja yang ingin ditunjukkan, masukkan ke situ. Oke, discussion misalkan pemrosesan data seperti apa dari gambar gitu yang kalian ingin coba masukkan ke sana, kemudian dikembangkan. Kebayang ya Fahri? Karena pengembangan dari outline yang sudah ada gambarnya itu akan jadi lebih gampang, dibandingkan dengan outline yang masih tulisan saja. Kebayang nggak, Fahri? Jadi ini adalah gambar-gambar yang nanti akan dimasukkan di penelitian di paper kalian seperti itu. Sudah mulai dilengkapi, tidak perlu harus lengkap terlebih dahulu, tidak perlu harus sudah lengkap semua, tapi sudah mulai dilengkapi. Kebayang ya? Oke, seperti itu. Oke, terkait dengan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, misalnya kita mau mensitasi suatu kalimat, gitu. Tapi di paper tersebut sebenarnya kalimat itu udah disitasi juga sama penulisnya. Kan sebenarnya yang paling dasar. Benar, ini ya, saya kebayang maksud kamu. Coba cari yang pertama kali mengeluarkan publikasi. Jadi terus dalam beberapa hal ya, Iqbal, kadang-kadang kita harus merefer ke paper yang sudah lama sekali. Karena misalkan terkait dengan komposit gitu ya. Karya saya ke area composite structure misalkan. Itu misalkan saya ingin mensitasi terkait dengan teori salah satu teori kegagalan misalkan Hasin seperti itu ya. Ya, itu saya harus melihat publikasi si Hasinnya itu sendiri tahun 1960. Kebayang nggak, Iqbal? Ya, Pak, baik, Pak. Tapi kalau misalnya kita terhalang gitu, Pak, dengan paper yang disitasi pertama kali itu ternyata tidak open access, tapi bisa dibuka sih pakai Science Hub. Itu sebenarnya boleh apa nggak sih, Pak? Ya, itu sebenarnya kan rada-rada ilegal. Tapi kalau misalkan tidak ada cara yang lain, terus daripada kita salah nge-cite, ya mau gimana lagi? Ngerti kan maksudnya? Paham. Itu sebenarnya kedetek nggak sih, Pak, kalau misalnya kita aksesnya pakai Science Hub itu, Pak? Itu tidak legal ya. Itu sesuatu hal yang ilegal karena itu kita kayak mengambil sesuatu yang sudah punya copyright seperti itu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang sebaiknya dilakukan, tetapi dalam beberapa hal daripada kita salah men-cite, bisa jadi itu opsi yang mungkin terpaksa kita harus ambil. Kebayang ya? Saya tidak mau mengencourage ke arah situ, tetapi kalau kalian mau lakukan ya mau gimana lagi? Kebayang? Ini sebentar, saya mungkin coba tunjukkan ya. Ini jurnal levelnya adalah review paper ya, yang sudah saya pernah tunjukkan sebelumnya. Ini di sini bisa dilihat karena ini review paper. Ini ada publikasi-publikasi lama yang saya cite. Ini tahun 1970, 1972, 1968. Seperti itu. Itu di site itu karena memang semua dasar-dasarnya juga ingin ditunjukkan di sana. Dari yang terdahulu. Kalau nggak salah ada Hasin di sini. Itu ada 119, ini ada yang 1960-an juga ada seperti itu. Di di paper saya ini. Jadi tidak harus selalu yang terbaru. Oke. Kalau misalkan kalian ingin men-cite ide-ide yang terdahulu untuk menyatakan flow-nya terlebih dahulu, tidak ada masalah, dicetak. Tetapi jelas saat kita membahas suatu area, itu ide-ide yang barunya, paper-paper yang barunya harus tetap muncul. Jadi tidak bisa ya kalian mempublikasikan di tahun 2022 gitu ya, tetapi sitasi kalian hanya yang tahun 1970-an, nggak boleh jelas. Karena pasti akan ada sesuatu hal, banyak sekali hal-hal baru di sana yang yang sudah muncul seperti itu. Ini sebagai contoh, ini bisa dilihat ya. Ini ada yang 1965, 70-an. Hasilnya. Ini 70-an. Seperti itu.
Karena memang teori kegagalan komposit itu sudah muncul dari situ. Kemudian dikembangkan di yang di 2000-an, 90-an seperti itu. Jadi variasinya banyak sekali ini di sini. Ya. Oke, Pak. Ada lagi yang ditanyakan soal? Pak, mau tanya, Pak. Hmm? Penulis itu dapat apa ya, Pak, ketika dipublikasikan? Soalnya kan kayak kita ketika berlangganan suatu jurnal, itu kan kita bayar gitu ya, Pak. Itu uangnya buat apa ya, Pak? Nah, uangnya bukan buat penulis. Itu uangnya untuk operasional jurnal tersebut. Jadi penulis nggak dapat apa, Pak. Yang penulis dapatkan itu adalah pengakuan saat kita cite ya, saat kita cite seperti ini ya. Misalkan saya nge-cite si Van Peegem ini orangnya dapat pengakuan. Oh, bahwa papernya dia itu diakui oleh orang lain, di-cite oleh orang lain seperti itu. Jadi citasi itu lebih ke bentuknya seperti pengakuan. Ya, ini bisa dilihat ya. Tadi kan di awal-awal saya membahas terkait dengan citasi ya. Ini lebih ke arah ke pengakuan terhadap acknowledgement ya, terhadap seorang researcher dari peers-nya dia, dari researcher di area yang sama seperti itu. Nah, selain itu, sebentar ya, Sinta Satrio Cakson, malas. Sinta itu gimana ya, Gus ya? Nah, ini. Oke, ini kalau kita di-set oleh orang lain, apa efeknya untuk kita? Ini jumlah citasi kita bertambah. Bisa dilihat di sini ya. Artikelnya berapa, kemudian jumlah jumlah citasi di masing-masing artikel itu berapa, seperti itu. Itu bisa kelihatan di sini. Misalkan yang review paper yang tadi saya tunjukkan itu di cite 64 kali ya, kalau berdasarkan Google Scholar. Kemudian yang paper S3 saya itu di cite 28 kali. Kemudian yang paper yang dituliskan rekan saya terkait dengan riset bersama itu 20 kali. Ini yang paper baru nih, yang dari Bandung nih. Sudah di Bandung nih, terkait dengan best rollover, sudah di-set 6 kali, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, efeknya apa? Efeknya itu adalah, itu akan meningkatkan H-index dari peneliti tersebut. H-index itu menunjukkan, misalkan saya H-index saya itu 4 ya. Artinya adalah saya punya 4 publikasi yang masing-masing paling tidak sudah di-set 4 kali. Seperti itu. Semakin tinggi H-index itu pengakuan terhadap researcher tersebut semakin tinggi. Walaupun H-index bukan segalanya ya. Karena ada beberapa researcher untuk meningkatkan H-index dia melakukan hal-hal yang seperti yang tadi saya bilang nih. Membuat grup, kemudian saling cite yang tidak ada hubungannya seperti itu, kemudian juga selain itu juga melakukan self citasi yang tidak ada hubungannya seperti itu bukan hal yang baik ya. Jadi intinya adalah untuk meningkatkan H-index ya udah natural saja, publikasi natural saja, nggak usah bikin satu grup untuk bikin satu grup untuk bisa saling men-cite satu sama lain seperti itu. Gitu. Oke, cukup dipahami ya? Jadi kalau kita lewat rehab itu kita merugikan yang buat jurnal gitu ya. Gimana? Sorry. Nggak jelas. Gitu. Jadi kalau kita pakai rehab atau yang lain, itu tuh kita merugikannya bukan penulis tapi yang penyedia jurnal gitu ya, Pak. Betul. Nah, ini ada caranya ya. Ada caranya. Kalau misalkan kalian masih pingin pakai cara yang cara yang lebih lebih proper ya.
ini mungkin kalian bisa buka research kit ya. Nah, di situ itu kan ada apa namanya? Jadi research kit itu, di research kit itu kadang-kadang seperti saya, hampir semua publikasi saya itu saya taruh di research kit. Kadang-kadang malah secara otomatis langsung muncul di research kit. Oke, kalian bisa melakukan seperti ini, nge-request full text PDF-nya ke penulis tersebut. Nah, si penulis yang bisa memberikan full text PDF, tetapi yang sifatnya pre-publication. Jadi yang terakhir yang sudah diterima oleh si siapa reviewer jurnalnya itu, tetapi sebelum dipublikasi bentuknya masih dalam bentuk draft terakhir ya, itu sama si penulisnya itu boleh bisa berluaskan, nggak ada masalah. Jadi kalian bisa mengambil yang bentuknya seperti itu. Biasanya penulisnya akan memberikan yang seperti itu. Nah, yang sifatnya sudah post publication itu jadi punya copyright. Si penulisnya nggak boleh sembarangan nyebarin apa namanya tulisan dia seperti itu. Bayangin. Jadi kalau kita sendiri kan kita tujuannya untuk membaca apa yang dia sudah tuliskan seperti itu. Jadi tidak ada masalah kita membaca yang sifatnya draft akhir ya, karena tujuan kita kan kita ingin cuma tahu ide yang ada di dalamnya seperti apa, kemudian kita ingin cite seperti itu. Dan biasanya di research kit itu orang-orang itu dengan senang hati untuk memberikan apa namanya PDF request full text PDF itu dengan senang hati diberikan gitu. Kenapa kok mereka senang hati? Karena dengan memberikan seperti itu artinya orang yang diberikan itu kan punya ketertarikan untuk membaca. Dan bisa jadi kemungkinan akan men-cite publikasinya dia, meningkatkan citasi lagi seperti itu. Kebayang ya? Ini salah satu cara yang legal, tetapi kalau misalkan kadang-kadang juga ada beberapa researcher, saya termasuk di sana, sudah ada yang request dari kapan tahun, nggak saya kelupaan, bukan kelupaan, saya karena tidak mau cek, saya nggak balas-balas seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang kalau tidak punya akses, orang larinya ke yang model-model yang ilegal seperti itu. Oh, jadi kalau di research kit juga itu nggak boleh ngupload yang paling baru ya, Pak? Soalnya kadang-kadang saya temu yang paling baru sih. Nah gini, kalau yang paling baru tergantung ya, tergantung yang sudah publikasi, yang sudah publish misalkan, itu tergantung. Kalau misalkan di beberapa jurnal, kalau sifatnya dia itu adalah jurnal-jurnal yang open source, seperti JETS itu open source, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau yang sifatnya dia jurnal yang tertutup yang harus bayar, nah itu jadi masalah. Oke, kok open source sih salah? Open access ya, open access ya. Plus beberapa penulis itu kadang-kadang sengaja membuat tulisannya menjadi open access dengan cara membayar ke jurnalnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih banyak yang membaca. Gitu. Oke? Baik, Pak. Sip. Ini kelihatannya saya coba balik lagi ya, terkait dengan penulisan grafik, karena ini sudah jam 8. Oke? Jadi saat kita menuliskan grafik, ya saat kita membuat grafik, itu buat sejelas mungkin, intinya di sana. Oke? Dan biasanya ini grafik itu adalah bagian yang grafik-grafik sama gambar-gambar itu adalah bagian-bagian yang akan dibaca terlebih dahulu oleh pembaca atau oleh reviewer atau oleh editor. Karena hasil-hasilnya kemungkinan besar akan ditujukan di grafik tersebut. Ya, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa dilihat di sini ya. Picture speak 1000 words, dan itu betul. Jadi dengan menunjukkan satu gambar, ini banyak kata-kata yang direpresentasikan di gambar tersebut. Oh, tendensinya seperti ini. Oh, apa namanya, hubungan antara variabel A dan B seperti ini, seperti itu. Oke. Kemudian ini ya, visual representation can convey facts, idea, relationship,
far more clearer and concisely than descriptive text. Dan ini betul sekali. Jadi saat kalian menunjukkan hasil, itu sebaiknya selalu tunjukkan dalam bentuk grafik. Baru kemudian kalian jelaskan. Itu akan lebih gampang. Seperti itu ya. Oke. Dan ini merupakan tools yang powerful, sangat-sangat powerful untuk bisa memberikan informasi kompleks, memberikan informasi yang kompleks secara efektif dan juga efisien. Oke. Kemudian ini juga membantu grafik yang baik dan benar itu membantu pembaca untuk lebih memahami tujuan dan juga hasil dari penelitian kita. Seperti itu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Ini adalah bagian pertama yang biasanya dilihat oleh editor. Bagian pertama yang biasanya dilihat oleh pembaca setelah ini diterima. Setelah setelah ini dipublish seperti itu. Jadi tolong saat kita membuat grafik itu perhatikan bahwa kita membuat grafik itu dengan baik dan benar. Informasinya jelas. Oke. Jangan pernah melihat grafik atau gambar itu sebagai dekorasi yang tujuannya hanya untuk memperbagus gambar di paper supaya mengattract pembaca seperti itu, bukan. Tetapi tujuan dari grafik itu supaya informasi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan benar, seperti itu. Oke. Nah, ini grafik ini ya. Kalau Bu Afri bilang ini adalah anatomy of a graph. Oke. Ini adalah bagian-bagian dari suatu grafik. Ya. Yang jelas, dalam suatu grafik itu yang paling utama di bawah ini ada legend. Ini yang menjelaskan terkait grafik itu apa. Ya. Ini grafik apa itu? Itu harus dijelaskan di legend. Jadi kayak gambar 1, figure 1, jadi judul grafiknya itu dimunculkan di legend tersebut, di bawah. Oke, dan ini harus menjelaskan ya, terkait dengan grafik itu adalah grafik apa. Nah, yang sering terjadi kesalahan adalah sudah ada figure 1 legend di bawah, dan ini di tesis S2, tesis TAS1 itu sering muncul itu ya kesalahannya. Sudah ada legend di bawah, gambar 1, penjelasannya apa sudah ada, tetapi di atas di sini ada judul grafik lagi. Itu tidak betul. Karena judul grafik ya, walaupun kalau misalnya kalian membuat itu dalam menggunakan Excel seperti itu ya, judul grafik ada di atas kan bisa di-delete. Karena kalau sudah ada caption di bawah, ya, kalau sudah ada caption, sebenarnya bukan legend, caption. Kalau sudah ada caption di bawah, ya sudah selesai, nggak perlu ada di atas lagi, seperti itu. Nah, kemudian grafik yang baik dan benar itu mulainya dari mana? Originnya itu harus muncul. Oke, kadang-kadang originnya nggak nol, nggak ada masalah, karena memang tujuannya untuk meng-highlight suatu hasil. Tetapi titik originnya harus muncul di sana. Kemudian labelnya untuk bagian vertikal dan juga horizontal, labelnya harus muncul. Dan itu harus menunjukkan apa yang kalian tunjukkan di bagian horizontal dan juga vertikal itu. Misalkan ini di vertikal adalah cumulative germination, seperti itu. Bagian horizontal time, waktu, seperti itu. Besar bersama dengan unitnya kalau ada. Kalau dimensionless ya kalian tidak perlu menuliskan unitnya. Kalau ini ada unitnya, persen. Kemudian di sini D. Oke, seperti itu. Kelihatannya D di sini maksudnya adalah day ya, hari ya, seperti itu. Kemudian selain itu adalah aksisnya harus jelas. Sumbunya harus jelas, sumbu Y, sumbu X itu harus jelas. Lalu apa namanya? Nilai-nilai dari aksisnya itu juga harus jelas. Ini ada minor tick, ada major tick. Major tick itu adalah yang punya angka di sana, sedangkan minor tick adalah sesuatu yang tidak ada angkanya di situ. Oke, tidak perlu semua tick itu harus ada angkanya, tetapi intinya adalah harus jelas di sana. Kemudian yang penting lainnya adalah saat kita membuat grafik, ini kita merepresentasikan beberapa data bersama-sama biasanya. Dalam hal ini adalah 4 data.
kita harus pastikan bahwa pembaca bisa membedakan antara keempat data yang kita sajikan. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan menggunakan apa namanya? Caranya itu adalah dengan menggunakan yang namanya simbol. Oke, dan simbolnya itu harus jelas. Oke, bisa pakai simbol, bisa pakai garis titik-titik, bisa pakai warna. Di dalam beberapa kasus publikasi memperbolehkan warna seperti itu. Intinya adalah harus jelas, membedakan antara satu data dengan data lainnya. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah harus jelas. Oke. Ini contoh grafik yang baik karena semuanya ada di sana. Oke. Nah, saat kita membicarakan terkait dengan grafik, itu pastikan supaya dia itu akurat dan juga jelas. Biarkan data-datanya biarkan data-datanya yang menunjukkan hasilnya seperti apa, seperti itu ya. Oke. Tunjukkan informasi sebanyak mungkin, tetapi jangan sampai informasi yang ditunjukkan itu menutupi pesan utama yang ingin ditujukan, pesan utama yang ingin disampaikan. Oke. Lalu kita tidak perlu menggunakan gambar-gambar 3 dimensi dalam grafik kita. Kenapa seperti itu? Karena kita bukan salesman. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa grafik kita bentuknya bagus, tidak perlu. Intinya adalah grafik yang kita tunjukkan itu menunjukkan data yang kita ingin sampaikan, itu saja, selesai. Jadi misalkan nih model-model seperti ini, nggak penting ini, bentuk-bentuk seperti ini nggak penting, nggak usah. Jangan buat itu di scientific paper, jangan buat grafik seperti ini. Berbeda dengan kalau kalian jadi salesman. Oke. Ya. Jadi yang 3 dimensi itu hilangkan. Yang tidak penting itu dihilangkan. Oke. Kecuali memang dalam kasus kalian itu aksis yang digunakan ada 3. Sumbu yang digunakan ada 3 karena ada 2 variabel misalkan yang mempengaruhi hasil yang ditunjukkan, seperti itu ya. Jadi terpaksa menggunakan grafik 3 dimensi. Nah, grafik 3 dimensi itu baru digunakan kalau misalnya kasusnya seperti itu. Oke, aksis yang dibutuhkan memang 3 ya, X, Y, dan Z. Misalkan X dan Y hasilnya mempengaruhi Z-nya. Seperti itu. Dan kalian menunjukkan itu, dan grafiknya harus dalam bentuk 3 dimensi seperti itu. Nah, itu tidak ada masalah. Pakai 3 dimensi. Tetapi sebagian besar 2 dimensi cukup sebenarnya. Oke. Nah, grafik ini saat kalian membuat tujuannya bukan untuk kalian, tetapi untuk pembaca. Jadi kalian harus tahu yang akan membaca itu kira-kira siapa. Ini berdasarkan dari jurnal yang kalian tuju. Oke. Misalkan jurnalnya itu jurnal yang sifatnya spesifik di area tertentu, pembacanya spesifik. Grafiknya mungkin bisa akan berbeda dengan jurnal, misalkan jurnal yang sifatnya jurnal engineering biasa yang pembacanya lebih general seperti itu. Oke, kalian harus tahu background knowledge dari si pembacanya. Kalian juga harus tahu ya intinya seperti itu ya. Karena background knowledge dari pembaca itu akan menentukan bagaimana kalian membuat grafiknya juga. Oke, fokus ke informasi. Apa pesan utama dari grafik itu yang coba ditunjukkan. Kadang-kadang kita juga terpaksa harus mengurangi beberapa detail. Oke, tetapi tujuannya jangan untuk memanipulasi data, karena tujuannya itu hanya untuk meng-highlight daerah yang kita mau highlight. Seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwa grafik itu untuk memanipulasi data, seperti itu. Nah, kontrasnya harus jelas. Kontras itu maksudnya misalkan kita ingin menunjukkan beberapa data,
Ya, kontras antara satu data dengan data yang lain harus jelas supaya kelihatan. Oke, data yang pertama hasilnya seperti apa, data yang kedua hasilnya seperti apa, itu harus jelas. Oke, kemudian untuk bagian keterangan-keterangannya, ya, itu harus bisa dibaca dengan jelas. Oke, bagian keterangan-keterangannya semuanya legend-nya, caption-nya, kemudian bagian tik-tiknya, kemudian bagian dari keterangan sumbu X dan juga sumbu Y-nya itu harus bisa dibaca dengan jelas. Font size-nya dibuat sedemikian rupa supaya itu jelas dibaca. Ya. Ini contoh grafik yang jelek. Yang kiri ini contoh grafik yang jelek. Ini menunjukkan data yang ini ya bisa dilihat jelas ini sumbu Y-nya itu apa tidak jelas, sumbu X-nya itu apa tidak jelas. Oke. Kemudian juga kontras antara hasil pertama dan juga hasil kedua, hasil ketiga, hasil keempat itu tidak terlalu jelas. Ini jadi agak sedikit membingungkan di sana ya untuk membaca grafik ini. Padahal kita bisa merepresentasikan menjadi hal yang lebih bisa terbaca. Lalu yang di kanan, ini contoh yang jelek juga. Oke, ini bisa dilihat ya bahwa legend-nya tidak jelas. Ini data 1, 2, 3, 4, 5 itu perbedaannya apa? Oke, data 1, 2, 3, 4, 5 perbedaannya apa? Itu nggak jelas. Kemudian keterangan di sumbu Y, keterangan di sumbu X, ya, itu terlalu kecil. Kemudian si tik-tiknya juga itu juga terlalu kecil. Plus, ini ya, ini originnya 0 di sini. Oke, berarti ini sebenarnya adalah sumbu nolnya. Kalau ada sumbu 0 di situ, itu sebaiknya ada garis di sini. Nah, ini garisnya kok malah di bawah. Seperti itu. Ini jadi kayak agak membingungkan seperti itu. Terus yang bawahnya lebih parah lagi. Oke, ini nilainya 0 semua. Tapi nggak jelas ini kenapa bahwa memang nilainya itu 0 semua. Ini baru kelihatan dari legend-nya ya seperti itu. Tetapi tidak jelas ini legend-nya itu artinya apa, membedakan apa. Ini termasuk contoh grafik yang jelek. Oke, contoh-contoh lain yang jelek ya. Yang kiri ini nunjukin apa coba? Garis garis linier saja seperti itu. Oke, sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, itu nggak jelas. Misalkan di sini kelihatan ini ada bagian yang titik-titik sama ada yang garis lurus, tetapi ini kan saling tubrukan satu sama lain, nggak jelas, kontrasnya nggak jelas di sana. Oke, lalu yang kanan. Oke, yang kanan ini satuannya apa di X, satuannya apa di Y, seperti itu tidak jelas. Dan juga garis lurus ini apa, yang titik-titik ini apa, itu tidak jelas. Ini contoh grafik yang tidak baik juga, seperti itu. Oke, nah saat kita membuat grafik itu ada beberapa opsi. Kalian bisa menggunakan Excel. Excel sekarang itu cukup baik sebenarnya. Jadi kalian bisa gunakan Excel untuk memplot grafik yang baik dan benar. Itu sebenarnya cukup ya. Tetapi dalam beberapa kasus kadang-kadang kita perlu software khusus untuk membuat grafik supaya hasilnya bisa lebih representatif. Seperti itu. Kadang-kadang kita perlu membuat yang namanya menggunakan origin seperti itu. Nah, nanti Wandi akan menjelaskan penggunaan origin dasar itu seperti apa kalau misalkan kalian memang membutuhkan. Nah, ini contoh grafik dari Bu Afri ya. Ini bisa kelihatan ini legend-nya jelas. Kemudian garis-garis satu sama lainnya itu cukup jelas dengan simbol-simbol yang jelas juga. Ini kelihatannya kasusnya dimensionless, jadi makanya tidak ada satuannya di situ. Oke. Nah, kalau yang ini nanti akan dijelaskan oleh Wandi ya, terkait dengan bagaimana memplot dengan menggunakan originnya. Oke. Walaupun ini seperti yang saya bilang lagi, dalam sebagian besar kasus, kalau kalian mengoprek Excel,
Excel itu masih bisa merepresentasikan dengan baik dan benar, walaupun memang kadang-kadang labelnya bisa jadi kurang jelas kalau misalkan datanya kita merepresentasikan banyak data seperti itu. Ya. Nah, ini ya, saat kita merepresentasikan data-data itu dalam bentuk grafik, itu tujuan utamanya itu adalah supaya kita bisa menunjukkan data secara akurat dan juga jelas. Oke, tujuannya itu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dihindari ya di sini. Ini ada beberapa hal. Kalau kalian ingin menunjukkan data secara tidak baik, ya, secara jelek, ini kalian bisa mengikuti ini. Tetapi jangan dilakukan ya, karena ini adalah cara menunjukkan hasil dengan jelek. Oke, display as little information as possible. Tunjukkan informasinya sesedikit mungkin. Ini jelek sekali. Ya, seperti yang tadi sebelum-sebelumnya sudah saya tunjukkan, itu kasusnya adalah informasinya terlalu sedikit di situ, tidak jelas di situ. Itu display as little information as possible. Itu salah satu cara untuk bisa membuat grafik yang jelek ya. Jangan ditiru ya. Jadi harusnya kita tunjukkan sebanyak mungkin informasi yang bisa kita berikan. Kemudian kalian bisa blurkan apa yang kalian ingin tunjukkan, obscure what you want to show. Oke, jadi highlight-nya malah di daerah-daerah informasi yang tidak penting. Kemudian isi chartnya itu adalah sampah seperti itu. Ini jangan dilakukan. Ya, yang kalian perlu lakukan adalah apa yang ingin kalian tunjukkan itulah yang di highlight. Bukan malah yang kalian ingin tunjukkan itu malah sesuatu yang diblurkan seperti itu ya. Ini juga yang sebaiknya dihindari ya. Use pseudo 3D dan juga warna yang terlalu berlebihan seperti itu. Kemudian use poorly chosen scale. Ini juga harus dihindari ya. Untuk kasus-kasus di scientific writing itu gambar-gambar 3 dimensi itu baiknya hilangkan. Kecuali seperti yang tadi saya bilang, kalian memerlukan 3 aksis X, Y, Z untuk merepresentasikan hasil. Artinya apa? Aksis 1 dan aksis 2 itu variabelnya, misalkan aksis ketiga Z itu adalah hasilnya. Nah, kalau untuk kasus itu terpaksa 3 dimensi. Ya, dan itu nggak ada masalah. Oke, tetapi kalau pseudo 3D seperti yang tadi piramid itu jangan digunakan. Warna boleh digunakan, tetapi tidak terlalu berlebihan seperti itu. Skalanya itu juga penting. Ya, skala itu penting di sana ya. Seperti itu supaya bisa terbaca dengan jelas. Oke, itu saja terkait dengan pembahasan dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan pembahasan terkait penggunaan origin oleh Wandi. Ya, tetapi ingat ya, jangan lupa hari Rabu minggu depan jam 7 pagi itu deadline untuk submission PR kalian, yaitu outline beserta dengan beberapa gambar-gambar penting seperti itu. Jadi outline dengan gambar. Ya. Kelihatannya itu saja dari saya. Sebentar, saya stop share. Terus saya ubah Wandi jadi host ya. Oke, Wandi, silakan Wandi. Terima kasih banyak ya. Ya, baik Pak. Dari ya, saya Pak. cukup. Setelah ini yang akan menghandle adalah Wandi. Oke, silakan Wandi. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi selamat pagi semua mahasiswa di kelas karya ilmiah. Jadi aku akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana menggunakan si software origin ini. Jadi sebenarnya software origin ini tuh yang namanya itu adalah origin yang aku pakai ini origin 2019B. Nah ini mungkin kalau misalkan nanti ada yang perlu software-nya bisa cari di internet.
atau nanti saya akan coba berikan link download dan instalasinya ke Yusril atau Rifki nanti supaya untuk disebarkan. Nah, kemudian nanti saat penginstalan sendiri itu sebenarnya nggak cuma satu software Origin 2019B ini aja. Jadi ada beberapa aplikasi lain yang diinstal juga. Nah, tapi untuk kalau ingin membuat grafik, jadi harus menggunakan aplikasi yang bernama Origin 2019B ini. Nanti saat dibuka, akan ada tampilan software seperti ini, di mana sebenarnya selain membuat grafik juga software ini bisa digunakan untuk hal-hal lain. Tapi untuk kali ini kita hanya memfokuskan pada pembuatan grafik. Jadi kalau untuk membuat grafik sendiri kita bisa menggunakan pilih blank workbook untuk template pertama ya. Nah, kemudian nanti akan muncul book 1, di mana ini seperti Excel, tabel menunjukkan tabel-tabelnya. Di sini mungkin saya akan mengambil satu buah set data. Mungkin aku ambil ini aja. Kemudian itu bisa langsung di copy paste saja dan dimasukkan ke sini. Dan ini juga penggunaannya sebenarnya mirip seperti Excel. Jadi bisa kolomnya ini bisa diatur di delete, kemudian ditambah ataupun dikurang. Bisa di insert, delete sesuai dengan seperti di Excel. Kemudian juga untuk kolomnya sendiri juga bisa ditambah dengan insert seperti ini jika diperlukan. Nah, kemudian ini adalah data-data yang tadi sudah di-copy. Nah, untuk penamaannya sendiri, jadi kita harus axis title-nya itu pertama harus kita masukkan di bagian long name ini. Untuk A ini kita di sini artinya A ini adalah sumbu X nanti untuk grafik. Sedangkan BY di sini maksudnya adalah bagian nanti yang akan diplotkan koordinat dari sumbu Y. Dan C ini juga sama. Kita sebenarnya bisa mengganti mengganti koordinatnya itu X-Y-nya itu dengan cara melakukan klik 2 kali di sini atau klik kanan kemudian properties. Nah, di sini kita bisa mengatur lebar dari kolomnya, ada juga nah ini plot destination bisa X, Y, Z yang sesuai nanti kebutuhannya seperti apa. Di sini juga formatnya bisa hanya numerik saja ataupun teks dan numerik bila nanti dibutuhkan. Dan kita juga bisa mengatur angka desimalnya. Ini bisa diatur juga ingin display-nya itu scientific, desimal atau di custom juga. Untuk pengaturan desimal sendiri di sini bisa diatur dengan set decimal place. Nanti akan muncul decimal number-nya. Di sini 3 berarti kita nanti ingin memunculkan 3 angka desimal di belakang koma. Jadi misalkan saya apply di sini. Nah, data di sini jadi hanya memberikan 3 angka desimal di belakang komanya. Bila nanti ya memang ingin diatur lebih lanjut. Karena di sini short name-nya A, kita bisa mengatur bisa di sini next juga langsung untuk ke yang B-nya. Untuk mengatur C juga bisa. Jadi langsung bisa diatur dari tab di sini. Nah, kemudian mungkin di sini karena data di sini kita mungkin namakan data X untuk penamaan access title-nya. Kemudian di sini data Y1, di sini data Y2. Nah, kita juga bisa langsung memasukkan unit atau satuan dari data-data tersebut. Jadi misalkan secara ini mungkin saya memasukkan bagian ini mungkin satuannya asal saja. Mungkin ini untuk satuan strain ya, milimeter per milimeter.
ataupun sebenarnya tidak ada satuan juga, sebenarnya persen sih biasanya. Kalau tidak persen, atau kemudian untuk data Y1 ini masukkan MPA dan Y2 juga MPA. Kita juga bisa memberikan komen untuk mengingatkan kita bahwa ini tuh kolom apa. Nah, kemudian untuk memplotnya sendiri itu sangat mudah. Jadi kita perlu memblok pertama mungkin satu data saya dulu. Jadi kita blok di atas ini dua kolom yang diperlukan. Untuk plot sendiri ada dua macam cara. Ada di bagian atas ini plot, kemudian memilih bentuk dari diagram atau grafik yang kita inginkan. Ada banyak dan sangat lengkap. Ada yang 2D dan 3D dan kontur dan segala macamnya. Nanti mungkin dipilih sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan yang kedua itu ada di bagian bawah sini. Di sini ada beberapa menu untuk plotnya. Misalkan kita menggunakan yang paling sederhana itu garis saja. Di sini tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul Windows baru yang berisi grafiknya sendiri. Nah, di sini sudah terlihat bahwa axis title-nya seperti yang tadi ditulis di long name, dan satuannya atau unitnya juga sudah ada langsung. Kita langsung juga bisa mengedit bagian-bagian sini langsung dengan misalkan untuk grafiknya sendiri kita bisa diklik 2 kali. Nah, di sini kita bisa mengatur garisnya ingin seperti apa. Apakah ingin lebih melengkung, mungkin bisa kita gunakan dengan B-spline. Misalkan kita apply, nah dia akan menjadi sedikit lebih lengkung. Ataupun kita bisa mengubah warnanya jika diperlukan. Kita juga bisa menambah ketebalannya dengan mengatur width-nya. Dan kita juga bisa mengatur curve di bawah kurvanya juga memang ingin dibuat seperti itu. Dan kemudian untuk kita juga bisa menambahkan label dalam kurvanya ini. Tapi di sini agak memang tidak bagus. Jadi dalam keadaan tertentu saja mungkin kita menggunakannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk pengaturan skala, karena di sini kan dimulainya dari minus 0,02, padahal seharusnya di titik bawah kiri sini kan selalu kita 0 untuk grafik yang memang hanya menggunakan bagian sini saja, kuadran bagian sini saja. Nah, misalkan di sini kita klik 2 kali di axis-nya. Nah, di sini kita akan melihat ada 2 skala, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, di sini kita bisa mengatur angka minimal dan maksimum yang ingin ditampilkan di grafik ya. Di sini minus 0,02 kita ganti ke 0. Nah, kemudian di sini nanti akan langsung berubah ke 0. Saya juga bisa kita atur untuk increment-nya seperti apa. Kemudian type-nya itu seperti apa, apakah ingin log, mungkin misalkan untuk grafik di getaran, kemudian juga ada linear dan macam-macam lainnya. Nah, ini juga minus 100 kita ganti ke 0. Nah, nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Oh ya, selain itu juga selain skalanya juga bisa kita atur macam-macamnya lagi. Jadi semua macam properti dari grafik ini bisa kita atur terkait ketebalan, terus skala increment-nya dari 0 sampai 0,202 itu seperti apa. Terus jenis tulisannya sendiri, seperti tadi mungkin ada dari salah satu slide yang Pak Satrio perlihatkan, itu ada pengaturan dari font-nya juga. Nah, itu bisa diatur di sini. Font, size, ini bisa, dan warnanya pun bisa diatur semua. Kemudian juga bila dibutuhkan grid pada
grafiknya bisa diatur seperti ini. Nanti grid-nya ingin sebesar apa, itu bisa diatur juga semuanya. Tebalan. Nah, ini semua bisa diatur dari bagian garis bawah, garis atas, maksudnya aksisnya dia, yang aksis bawah, aksis atas, aksis kiri, aksis kanan, ketebalan itu bisa diatur semuanya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan judul di sini. Nah, sebentar. Klik kanan. Nah, di sini. Misalkan kita memang ingin menambahkan langsung teks di dalam ini seperti menambahkan nama figur. Oh, iya. Menambahkan nama figur ini jadi nama figur 1 misalkan. Ini yang bisa kita atur-atur sebenarnya di sini. Ya, tinggal langsung klik kanan dan add text saja. Nanti bisa kita atur posisi-posisinya semua juga. Dan besar dari grafik ini juga bisa langsung kita atur di Windows ini. Nah, selain itu juga kalau untuk Legends ini memang mengikuti dari penamaan long name yang kita berikan pada sebelumnya di tabel ya. Nah, bila ingin membuat grafik baru, kita bisa kembali ke bagian kolom tab atau kolom Windows atau tab tadi dengan cara menyentuh bagian kiri sini, tidak perlu diklik, hanya memindahkan kursor mouse-nya saja. Nah, di bagian book 1, diklik 2 kali, nah kemudian nanti akan muncul lagi seperti ini. Nah, bila misalkan seperti tadi kita memerlukan plot grafik lebih dari 1 garis. Jadi ada 2 data yang ingin kita bandingkan dalam satu grafik itu, kita bisa memplot di sini, di bawah sini, line plus simbol. Nah, jadi ada dua kurva atau graf, 2 kurva yang terlihat di sini. Nah, ini bisa kita atur juga simbol-simbol dan warna-warna yang kita inginkan itu seperti apa. Dengan cara mengklik 2 kali saja si garis dari kurvanya ini. Nah, di sini ada edit mode-nya. Nah, sebenarnya ini kita bisa buat secara terpisah atau secara dependent untuk keduanya. Jadi simbol tab kalau bila ini dependent, kita bisa mengatur di sini. Tapi kalau kita ingin di independent itu bisa dengan cara klik independent dan secara manual melakukan konfigurasi atau kustomisasi terhadap si simbolnya atau properti dari grafik yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menggantikan simbol kotak ini dengan simbol diamond seperti ini. Tinggal kita klik apply saja. Nah, bagian sini langsung berubah. Warnanya juga bisa kita ganti dengan sesuai yang kita perlukan dan inginkan. Kemudian selain itu juga thickness-nya juga pasti kita di sini bisa kita atur. Dan sisanya sebenarnya sama seperti yang sebelumnya dijelaskan, hanya saya tadi di sini menambah bagian simbol dari garis kurvanya. Nah, kemudian untuk bagian access title-nya ini sendiri, kita juga bisa pengaturan ukuran tulisan juga bisa kita atur di sini. Dengan cara tadi mengklik kanan di sini, properties. Nah, gini sih kita bisa atur dia apakah ingin di bold, italic. Tapi di sini memang dengan jika ingin menghapus, melihat kode di bagian bawah sini. Nah, ini bisa kita atur semuanya sendirinya. Nah, nanti bila sudah
itu tinggal di oke saja, nanti akan didapatkan hasil yang sesuai nanti kita inginkan. Kemudian untuk selanjutnya, mungkin bila kita ingin membuat langsung beberapa grafik tapi secara terpisah. Kalau misalkan ingin secara terpisah, itu ada juga caranya di sini dengan memblok semua tabelnya. Itu kita melihat di bagian bawah sini. Maaf, bentar. Agak lupa. Nah ya di bagian sini. Oh bukan. Nah di bagian sini maksudnya. Nah ini ada stack. Atau di bagian plot sini juga bisa, di basic 2D. Kita bisa mencari itu nanti bagian stack. Nah di sini. Diklik. Nah nanti kita bisa memplot grafiknya itu menjadi 2 buah grafik yang dimana itu menjadi satu figur yang nanti bisa kita berikan nama, misalkan sini grafik A, grafik B, itu kita bisa ngaturnya di sini. Untuk plot type-nya di sini line simbol bisa kita atur, ataupun kita ingin scatter dan lainnya, ataupun bisa di custom di sini juga. Kita bisa atur juga ingin apa landscape atau portrait. Dan ini ada pengaturan-pengaturan lainnya jika nanti memang diperlukan. Jika memang sudah sesuai dengan yang kita inginkan, bisa di oke. Nah nanti akan muncul seperti ini, langsung seperti grafik-grafik yang sebelumnya. Ini bisa kita edit juga seperti tadi, kita atur propertinya sesuai yang kita inginkan, atau melakukan penambahan teks dengan mengklik kanan dan add text di sini. Dan mengaturnya di sini misalkan A, dan seterusnya itu bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian untuk selain grafik garis-garis itu juga sebenarnya masih ada grafik-grafik lain, seperti misalkan aku contohkan satu lagi jenis grafik. Dataset 2 ini aku masukkan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa membuat pie chart bila memang diinginkan. Jadi ini salah satu contoh saja, mungkin selain grafik garis atau line tadi, terus buat grafik yang lain. Dan ada banyak grafik lain juga, misalkan untuk 3D juga memang bisa dilakukan. Di sini bisa kita lihat. Nah, 3D itu sangat bisa kita lakukan juga untuk 3D kalau memang misalkan nanti perlu. Dan yang terakhir mungkin di bagian pengesavean ya. Di bagian pengesavean itu kita bisa melihat file, terus kemudian save as project untuk bila nanti kita memang perlu mengedit data-data yang diperlukan dan ingin menyimpan datanya. Nah, kemudian untuk mengekspor grafiknya sendiri, kita bisa melakukan ekspor grafik di sini, bagian ekspor graph. Selain itu juga bisa data dari sini bisa kita ekspor ke Excel lagi, bila memang diinginkan, dan ke format-format lainnya ini. Untuk ekspor grafik, kita klik. Nah, di sini akan muncul Windows baru, atau tab baru, yang di mana kita ingin bisa mengatur grafik mana yang ingin kita ekspor. Misalkan kita ingin mengekspor semua grafik yang tadi kita sudah buat. Itu dengan cara all in active folder. Nah, di sini akan muncul semua nama grafiknya.
graf 1, graf 2, graf 3, sampai graf 4. Atau kita ingin specify saja salah satunya. Specify saja, nah ini nanti kita hapus. Jadi hanya satu nama, satu grafik saja. Kita juga bisa ngeliat preview untuk memastikan apakah itu grafik yang ingin kita ekspor dengan klik di sini. Kemudian di bagian graf, oh ini mungkin nggak kelihatan ya. Graf 3 saja mungkin. Ini sepertinya emang agak ngebug. Jadi garis dari grafiknya hilang. Sebenarnya garis grafik itu tetap ada. Cuma ini memang kadang karena mungkin ini memang crack, jadi ada sedikit bug atau hal yang tidak ya membuat jelek. Mungkin kalau gitu yang grafik 4 saja. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa langsung dari grafiknya sendiri, kalau misalnya kita memilih grafiknya di file, kemudian kita langsung export graf di sini. Nah, di sini auto preview. Nah, juga sama. Ini ada sedikit bug juga. Memang agak aneh, tapi mungkin kalau tidak, mungkin lebih mudahnya aku contohkan lagi saja untuk satu garis saja. Nah, ini seperti ini. Kita ulang lagi, misalkan line. Nah, kita ingin mengekspor grafik ini. Kita open dialognya. Nah, ini harusnya munculnya seperti ini. Tadi memang ada sedikit aneh sih. Nah, kita bisa menamakan file name-nya sesuai yang kita inginkan, atau ikut saja dengan long name-nya. Dan ini path-nya kita bisa ngatur tempat kita meng-save di mana untuk ekspornya. Dan di sini paling utama mungkin ya, untuk image type-nya. Mungkin tergantung dari nanti jurnal yang kalian ingin masukkan. Biasanya sih antara .ips atau .tif di sini. Jadi nanti bisa dipilih mana yang memang dibutuhkan untuk diatur ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur image size-nya itu ingin sebesar apa. Kemudian saya itu image setting di sini. Nah, selain itu juga biasanya di jurnal itu beberapa gambar atau grafik yang disyaratkannya itu memiliki DPI resolution itu 300 minimal itu, atau bahkan 600. Nah, itu bisa kita atur di sini 300, 600 sesuai kebutuhan nanti yang dibutuhkan. Jika memang sudah itu, nanti kita bisa tinggal langsung save. Misalkan aku ingin menyimpan ini di data D. Di dalam suatu folder, sini kita oke saja. Nah, itu sebenarnya sudah terekspor di sini. Bisa kita lihat di sini. Nah, nanti hasil gambarnya bisa langsung terlihat seperti ini. Jadi mungkin untuk sampai sini demo penggunaan si Origin atau software untuk pembuat grafik ini sampai sini saja. Tapi mungkin kalau memang yang aku perlihatkan untuk demokan ini hanya hal-hal basic saja. Untuk lebih lanjutnya misalkan beberapa yang lebih rumit atau sesuai nanti kebutuhannya bagaimana itu, paling mudah memang mencari nanti di bagian YouTube bisa melihat ada beberapa pastinya tutorial yang menyangkut hal yang nanti dibutuhkan ya. Mungkin sekian saja kalau dari demo hari ini mengenai Origin. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, kalau mungkin misalkan memang tidak ada pertanyaan, kelas
kelas hari ini mungkin diselesaikan saja. Jadinya mungkin jangan lupa untuk membuat PR-nya dan mengupload di EduNext, dan deadline-nya itu minggu depan di jam 7 pagi. Dan nanti akan aku bukakan bagian submission-nya serta mengirim link dan instalasi link YouTube instalasi dan link download untuk Origin ini. Jadi terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Dan mungkin sampai jumpa minggu depan. Gitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.